Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Simulasi Aktuaria kelas A. Kami di sini akan mempresentasikan hasil akhir proyek dengan judul Pengukuran Risiko pada Aset dan Portofolio Investasi menggunakan simulasi Monte Carlo dengan pendekatan Generalized Pareto Distribution. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat Muhammad Abdul Rozak dengan 3 digit NRP akhir 063, dan saya sendiri Setia Indo Pribadi dengan 3 digit NRP akhir 081. Baik, yang pertama yaitu terdapat bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terdapat 2 poin penting, yaitu yang pertama value at risk dan generalized Pareto distribution. Untuk value at risk sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Jorion pada tahun 2027, beliau mengungkapkan bahwa value at risk merupakan tolak ukur untuk memprediksi kerugian maksimum meskipun memiliki keterbatasan dalam menangkap distribusi ekor ekstrim. Kemudian untuk bagian Generalized Pareto Distribution atau GDP, berbasis pada Extreme Value Theory dapat digunakan untuk memahami resiko dalam distribusi ekor. Pada penelitian ini yaitu menggabungkan GDP dan simulasi Monte Carlo untuk mengukur resiko pada aset dan portofolio investasi guna memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap pengelolaan resiko keuangan. Baik, selanjutnya yaitu pada metode penelitian. Untuk dasar teori terdapat 6 poin, yaitu saham, portofolio, resiko, return, mean variance efficient portfolio atau MFVP, dan Generalized Pareto Distribution atau GDP. Untuk penelitian ini menggunakan data historis harga saham harian dari 3 perusahaan, yaitu Boston Scientific Corp, kemudian Global Payments Incorporated, dan yang ketiga yaitu Visa Incorporated Class A, yang mana data yang digunakan yaitu data periode 2 tahun terakhir, yaitu 21 November 2022 hingga 20 November 2024. Baik, pada bagian saham, Darmaji dan Fakhrudin pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Besarnya kepemilikan ditentukan oleh beberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Kemudian, saham atau stok adalah surat tanda bukti atau tanda kepemilikan terhadap suatu perusahaan atau suatu perseroan terbatas. Baik, selanjutnya yaitu portofolio. Portofolio sendiri yang diungkapkan oleh Salmah pada tahun 2012 merupakan sekumpulan investasi yang menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas yang akan dipilih. Suatu portofolio juga berhubungan dengan pemilihan kombinasi yang memaksimalkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan tingkat risiko. Kemudian, portofolio yang optimal merupakan portofolio yang dipilih oleh investor dari sekian banyak pilihan yang akan menjadi dasar pada preferensi terhadap return yang diharapkan dan risiko yang akan dihadapi. Baik, selanjutnya risiko. Seperti yang diungkapkan oleh Kavas pada tahun 2024, beliau mengungkapkan bahwa risiko merupakan ketidakpastian terhadap kejadian di masa depan yang dapat menimbulkan dampak baik maupun dampak buruk. Hal ini berarti resiko selalu hadir dalam berbagai aspek kehidupan. Sulit untuk membayangkan situasi di mana resiko tidak terlibat. Secara umum, digunakan untuk menghadapi resiko yaitu yang pertama, menghindari resiko, yang kedua, mengurangi resiko, yang ketiga, menerima resiko, yang keempat, mengalihkan resiko, dan yang terakhir yaitu membagi resiko itu sendiri. Baik, selanjutnya return saham yaitu hasil yang diperoleh dari investasi berupa keuntungan atau kerugian dan dividennya. Di sini terdapat persamaan untuk menghitung nilai return yaitu RT sama dengan PT dikurangi PT min 1 dibagi dengan PT min 1, di mana RT merupakan return saham pada waktu ke T, PT merupakan harga saham pada periode T,
PT-1 merupakan harga saham pada periode T-1 dan T merupakan waktu investasi. Kemudian didapatkan persamaan untuk menghitung nilai return itu sendiri, yaitu RT bar sama dengan 1/N, sigma T sama dengan 1 sampai N dikalikan RT, di mana RT bar merupakan expected return saham 1, RT merupakan return saham, dan N merupakan jumlah dari hasil masa depan. Baik, selanjutnya yaitu mean variance efficient portfolio. MVIP merupakan portofolio yang bersifat meminimalkan varians atau resiko investasi dengan rata-rata atau mean return tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Dinta dan kawan-kawan pada tahun 2020, yaitu MVIP merupakan memiliki varians minimal dari expected return-nya. Di sini dituliskan rumus matematis. Hal tersebut yang sama dengan mengoptimalisasi bobot yang dapat dituliskan dengan W sama dengan W1 hingga WN yang ditransposkan. Berdasarkan expected return dari varians yang diberikan, terdapat 2 poin, yaitu poin pertama, spesifikasi awal dari expected return P harus tercapai, yaitu with transpose. Dan poin yang kedua yaitu jumlah bobot dari portofolio yang terbentuk sama dengan 1, yaitu with transpose dikalikan 1N sama dengan 1, di mana 1N merupakan vektor 1 sebanyak N. Baik, selanjutnya yaitu bagian Generalized Pareto Distribution atau GDP. Metode POT yang mengikuti distribusi Generalized Pareto Distribution diperkenalkan pertama kali oleh Picklands pada tahun 1975. Selanjutnya dipelajari oleh Davidson pada tahun 1984. Metode Peaks over Threshold dalam teori nilai ekstrim merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai ekstrim berdasarkan ambang batas tertentu, yaitu threshold U. Semua data pengamatan yang melebihi ambang batas disimbolkan dengan U dianggap sebagai nilai ekstrim yang memiliki bentuk kumulatif distribution function atau CDF-nya. Seperti yang ditunjukkan pada persamaan sebagai berikut yang diungkapkan oleh McNeil dan kawan-kawan pada tahun 2005 dengan rumus sebagai berikut, di mana X merupakan nilai ekstrim yang melebihi nilai threshold, kemudian epsilon yaitu merupakan bentuk parameter, dan sigma yaitu merupakan parameter skala. Baik, di sini terdapat langkah analisis dalam pengerjaan proyek ini, yaitu yang pertama, mencari dan mengunduh data 3 jenis saham. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pre-processing data. Yang ketiga yaitu menghitung nilai return pada ketiga saham tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menghitung bobot masing-masing saham. Yang kelima yaitu melakukan analisis statistika deskriptif. Yang keenam melakukan pengujian distribusi normal. Yang ketujuh yaitu pengecekan nilai ekstrim. Yang kedelapan yaitu menentukan nilai threshold yang dipakai pada analisis GPD. Yang kesembilan yaitu estimasi parameter GPD menggunakan MLE. Dan yang ke-10 yaitu melakukan perhitungan VAR menggunakan simulasi Monte Carlo dengan pendekatan GPD. Baik, selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Setelah kita mengambil 3 data saham tadi, yakni BSX, JBN, dan V, langkah pertama yang dilakukan yakni pre-processing data. Dalam pre-processing data ini, kami melakukan penyesuaian format tanggal pada data yang kita ambil dari website. Yang awalnya dari bulan, hari, tahun, terus kita ubah menjadi hari, bulan, tahun. Setelah dilakukan pre-processing data, langkah selanjutnya yakni mengubah data saham menjadi data return saham seperti pada tabel 1 berikut. Setelah mendapatkan data return saham, selanjutnya yakni dilakukan analisis deskriptif dengan menghitung rata-rata, median, varian, standar deviasi, minimum, dan maksimum masing-masing saham. Analisis statistika deskriptif dapat dilihat pada tabel yang ada di
layar tabel 2. Next. Setelah itu kami melakukan perhitungan bobot pada portofolio untuk pembentukan portofolio masing-masing saham. Sebelum menentukan bobot pada masing-masing saham, langkah awal yang dilakukan adalah menyusun matriks varians dari retro saham. Untuk matriks varians saham itu sendiri dapat dilihat pada tabel 3. Setelah mendapatkan matriks varians, dapat digunakan untuk menghitung bobot portofolio menggunakan metode Means Variance Efficient Portfolio atau MVEP yang dapat dilihat pada perhitungan sebagai berikut, di mana hasil akhirnya yakni untuk saham BSX sendiri memiliki bobot 42,49%, untuk saham GPN sendiri memiliki bobot 0,076%, dan untuk saham V sendiri memiliki bobot 56,76% pada portofolio. Next. Bobot pada masing-masing saham dapat dilihat juga pada diagram pie chart di layar. Setelah dilakukan pembobotan pada masing-masing saham untuk pembentukan portofolio, dilakukan analisis statistika deskriptif. Untuk hasil analisis statistika deskriptif pada portofolio dapat dilihat pada tabel 4. Next. Sebelum melanjutkan langkah GPD, langkah awal yakni melakukan uji normalitas pada masing-masing data masing-masing aset beserta portofolio yang sudah dibentuk menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hasil dari uji normalitas data dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai p-value dari masing-masing saham dan portofolio memiliki nilai di bawah 0,05, di mana hal ini menyatakan bahwa tolak nol, yakni data masing-masing saham dan portofolio tidak mengikuti distribusi normal. Maka dari itu, kita menggunakan alternatif lain, yakni menggunakan GPD. Sebelum melakukan analisis GPD, langkah awal yakni melihat apakah data masing-masing saham dan portofolio terdapat nilai ekstrim. Untuk melihat nilai ekstrim, kita bisa melihat grafik box plot yang ada di gambar tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, masing-masing data saham memiliki nilai ekstrim yang dimana keluar dari garis outlier, di mana data outlier termasuk data ekstrim. Next. Setelah melihat adanya nilai ekstrim dalam masing-masing data aset dan portofolio, selanjutnya yakni menentukan nilai threshold pada masing-masing aset dan portofolio. Penentuan threshold diambil dari nilai presentil 90%. Hasil penentuan threshold dapat dilihat pada tabel berikut, di mana untuk BSX sendiri thresholdnya bernilai 0,014, untuk GPN sendiri bernilai 0,022, untuk V sendiri bernilai 0,0121, sedangkan untuk portofolio bernilai 0,0116. Setelah ditemukannya threshold, kami melakukan seleksi data, yakni mengambil semua data yang nilainya berada di atas threshold tersebut. Setelah melakukan seleksi data, langkah selanjutnya yakni melakukan estimasi parameter pada generalized Pareto distribution menggunakan metode maximum likelihood estimation. Hasil estimasi parameter dapat dilihat pada tabel 7, yakni ada pada GPT sendiri terdapat parameter skala dan parameter bentuk atau shape. Berikut hasil estimasi parameter dapat dilihat pada tabel 7. Next. Setelah didapatkan dua parameter GPT tersebut, dilakukannya perhitungan value at risk menggunakan simulasi Monte Carlo dengan iterasi 1000 dan diambil nilai rata-ratanya atau mean value at risk-nya. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, masing-masing selang kepercayaan 99%, 95%, dan 90%, dapat dilihat bahwa portofolio memiliki nilai resiko yang paling
paling rendah dibandingkan dengan aset individual. Untuk selanjutnya yakni dilakukan bahwa simulasi apabila investor melakukan investasi sebesar $100 untuk masing-masing selang kepercayaan dapat dilihat pada tabel 9 berikut. Next. Selanjutnya yakni kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini yang pertama ada metode Generalized Pareto Distribution atau GPD berbasis Extreme Value Theory mampu menangkap distribusi ekor ekstrim yang tidak dapat diakomodasi oleh pendekatan distribusi normal tradisional. Kedua, ada simulasi Monte Carlo digunakan sebagai alat yang efektif dalam memodelkan resiko dengan menciptakan skenario acak, memungkinkan analisis resiko yang lebih mendalam. Hasil menunjukkan bahwa portofolio memiliki resiko lebih rendah dibandingkan dengan investasi pada saham individual. Metode Mean Variance Efficient Portfolio (MEP) digunakan untuk penentuan bobot optimal dari portofolio. Hasilnya menunjukkan bahwa diversifikasi melalui portofolio optimal dapat meminimalkan risiko secara signifikan. Pada penelitian ini, investor direkomendasikan untuk berinvestasi dalam portofolio optimal yang dirancang dalam penelitian ini untuk mengurangi risiko yang harus ditanggung. Pada tingkat kepercayaan 99%, risiko terendah yang harus ditanggung dengan investasi $100 adalah pada portofolio sebesar 1,162581 dolar dibandingkan dengan investasi di masing-masing saham individu. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.